Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bahagia. Oke, terlihat dari wajahnya ya, Bu Ayu Iya, ya, Bu. senyum terus. Semangat, Bu. Oke, tetap semangat ya meskipun proses pembelajarannya baik secara daring, kemudian secara luring di kegiatan lokakarya. Semoga Bu Ayu dapat menjalankannya dengan baik, dengan lancar dan menghasilkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Begitu ya Bu Ayu ya? Amin. Oke, nah ini pertemuan kita di PI pendampingan individu yang ketiga, begitu ya. Nah, temanya adalah tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu ya. Nah, fokus pendampingan kita pada hari ini adalah tentang refleksi umpan balik 360 derajat dan juga penilaian sendiri Bu Ayu begitu tentang kompetensi guru penggeraknya. Nah, kemudian yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional PSE gitu ya, yang sudah Ibu dapat materinya pada pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2 yang telah Ibu Ayu ikuti ya gitu ya, tentang keberlaksanaan dari tahapan belajar gitu ya. Baik, nah kemudian sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Ibu Ayu sudah menginput lembar umpan balik survei 360 derajat di LMS? Alhamdulillah sudah semua. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Ayu, apa saja proses atau kegiatan yang sudah Ibu Ayu lakukan selama 1 bulan terakhir, rencana tindak lanjut setelah pendampingan individu yang kemarin, dan juga capaian yang sudah Ibu Ayu peroleh setelah mendapatkan materi-materi di pembelajaran lain. Baik, Bu. Yang sudah saya lakukan sejauh ini tetap berfokus pada apa sih kebutuhan murid, apa sih karakteristik murid, dan yang terpenting juga bagaimana saya bisa terus konsisten membangkitkan motivasi intrinsik dari murid, sehingga proses pembelajaran berpihak pada murid menjadi hal yang bisa meningkatkan pelayanan pendidikan dalam proses pembelajaran saya. Jadi banyak hal yang sudah saya terapkan, mulai dari bagaimana memulai pembelajaran dengan melihat dulu kondisi anak, apakah sudah siap untuk belajar, dari ekspresi wajah. Kadang kalau anak masih belum siap itu nampak ya Bu ya, nanti masih tidak tenang, masih bingung, masih duduk pun nggak tenang gitu ya. Jadi mulai dulu dengan kegiatan religius, berdoa, kadang juga nanti nyanyi Bu, nyanyi lagu-lagu nasionalisme gitu kan. Kemudian juga nanti ada icebreaker, permainan-permainan sederhana untuk membangkitkan ya daya konsentrasi mereka. Apalagi yang berpihak pada murid itu terpenting juga, tujuan pembelajaran harus bisa dicapai walaupun mungkin tidak mengejar materi sekarang ya Bu ya, kita lebih ke esensinya apa. Jadi dengan penguatan profil pelajar Pancasila lebih banyak sekarang saya Bu menerapkan proses pembelajaran berkolaborasi. Baik sekali, luar biasa. Sudah ada kemajuan yang Ibu lakukan ya, lebih maksudnya memperhatikan karakter anak, memperhatikan karakter muridnya, kemudian tidak lupa untuk memberikan motivasi, begitu ya. Dan yang paling penting adalah kolaborasinya, begitu ya. Satu kata kunci yang saya masih ingat dari awal sampai akhir itu, Bu Ayu tetap memperbaiki terus kolaborasi dan kolaborasi lagi, begitu ya. Mungkin sejauh ini Bu Ayu, kalau dapat saya tangkap dari yang Ibu Ayu sampaikan, kolaborasi Bu Ayu dengan anak itu tidak masalah, begitu
ya. Nah, tinggal kolaborasinya dengan rekan sejawat gitu ya. Tapi saya perhatikan kolaborasi Bu Ayu sudah mengalami peningkatan gitu ya. Terlihat dari ketika saya datang kemari melakukan pendampingan individu gitu ya Bu Ayu ya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian ini mengenai refleksi hasil survei gitu ya, 360 derajat yang sudah Ibu Ayu unggah di LMS begitu ya. Nah, berdasarkan hasil feedback yang sudah Ibu lakukan, kemudian saya ingin menanyakan apa yang kurang baik dan perlu diperbaiki berdasarkan umpan balik yang sudah diisi baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Jadi Bu, setelah saya lihat hasil kuesioner yang diisi sama beberapa teman KS, kemudian juga beberapa murid, jadi benang merahnya itu ternyata dapat di proses refleksi. Jadi ternyata Bu, saya belum fokus ya, tapi masih mulai terlihat di kategorinya ya. Jadi ketika saya belajar atau mendapatkan sesuatu dari guru penggerak ini, jadi untuk refleksinya itu masih belum maksimal. Apa yang belum maksimal? Saya masih belum punya catatan khusus hal baik apa yang sudah saya lakukan dalam praktek pembelajaran, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan saya juga dalam praktek mengajar. Kemudian saya juga masih minim Bu menceritakan praktek baik pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari implementasi materi di guru penggerak. Dan yang kemudian terakhir itu untuk memetakan persoalan dalam pembelajaran itu saya masih juga belum optimal. Jadi langkah itu yang masih hampir rata di semua kuesioner. Jadi untuk berbaginya tuh belum di tahap yang optimal gitu. Oke. Itu berbagi dengan rekan sejawat? Dengan rekan sejawat, sama murid juga tuh kadang saya masih lupa nanya nih, apa nih yang udah baik dari Ibu nih dari praktek pengajaran. Jadi itu masih lupa kadang. Malah yang sering saya tanya, apa nih yang udah dirasakan anak-anak Ibu? Nah, sementara mereka menilai saya lupa gitu. Ya bagaimana nih saya hari ini mengajarnya bagaimana? Jadi assessment as learning-nya untuk ke sayanya, feedback-nya ke saya itu saya sering lupa melibatin mereka gitu. Nah, gitu. Jadi yang hal yang udah baik menurut menurut murid, menurut teman, itu yang belum saya tarik informasinya. Nah, berdasarkan tadi yang Ibu Ayu ceritain, saya tertarik. Kadang-kadang Ibu Ayu lupa begitu ya, melakukan feedback mungkin dengan terlalu serius dengan pembelajaran sehingga lupa melakukan refleksi begitu. Nah, adakah rencana atau tindakan lain supaya feedback itu dapat Ibu Ayu lakukan gitu dengan meminimalisir waktu yang ada begitu. Nah, apa yang Ibu Ayu? Jadi rencananya gini Bu, kalau saya ini kan terlalu terfokus pada kegiatan inti, sehingga di kegiatan penutup ya, waktu yang tersisa sedikit. Padahal harusnya di kegiatan penutup itu kita relaksasi setelah fokus di kegiatan pembelajaran. Harusnya ada waktu yang lebih banyak. Jadi nanti saya akan siasati untuk waktu bagian penutup tidak hanya selesai dengan doa memberi tugas, tapi untuk sharing apa-apa yang udah dirasakan baik dari murid dan apa yang udah baik dari murid, apa yang udah baik dari saya, apa kelemahan saya, apa kelemahan murid. Nah, itulah waktu untuk berbicara, itulah istilahnya kita mengambil feedback dari murid kepada saya juga gitu kan, untuk perbaikan apa nih yang ke depan bisa kita perbaikin gitu, apa nih yang masih kesulitan di saya menyampaikan ke kalian dan juga kalian menerima dari saya itu. Nah, andaikan ketika PBM waktu untuk melakukan feedback itu hanya tinggal 1 menit. Nah, begitu. Apa yang Ibu Ayu harus lakukan sehingga feedback itu juga Ibu Ayu dapatkan gitu? Tindakan apa
yang Ibu lakukan? Mungkin ada trik lain yang Ibu Ayu gunakan, itu seperti apa? Bisa Ibu berikan contoh? Iya. Jadi mungkin Ibu masih ingat kemarin saya udah ikutin kodrat zaman Bu ya. Jadi anyone with the link. Jadi saya udah mau mulai menerapkan, jadi membuat seperti kuesioner dalam bentuk Google Form terkait penilaian diri, penilaian teman dan penilaian murid terhadap saya gitu. Jadi dengan memberikan link itu mereka bisa isi kapanpun dan dimana saja, tapi nanti saya kasih deadline udah pasti di Google Form-nya batas waktu pengisian. Jadi insya Allah dari situ bisa meminimalisir, dan juga aplikasi ini juga bisa membantu saya nanti akan ada hasil dalam bentuk grafik kan bukan biasanya. Itu langkah saya terakhir seandainya memang waktunya sangat mepet. Oke. Apakah itu sudah Ibu Ayu lakukan? Sudah mulai Bu. Oh, mulai? Jadi saya sudah mulai membuat bahannya Bu. Nah, jadi insya Allah next kalau nanti ketemuan keempat, insya Allah saya udah bisa buktiin gimana nih formnya. Tapi ini udah mulai saya buat di Google Form. Berarti itu praktik baik selanjutnya yang Ibu lakukan gitu ya, rencana ke depannya begitu. Baik, ini Ibu Ayu sampaikan di PI 3, berarti nanti akan kita lanjutkan kembali di PI 4 begitu ya. Rencana tindak lanjutnya apakah sudah Ibu Ayu lakukan atau belum? Ya, baik. Nah, apa rencana Ibu ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Jadi kompetensinya itu yang udah pasti Bu, saya pinginnya itu bisa jadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dan saya mampu juga dalam hal ini berperan dalam perubahan positif, membangun komunitas praktisi. Itu yang saya masih sangat minim. Jadi artinya ketika saya tahu itu masih untuk saya sendiri dan murid gitu, tapi untuk rekan sejawat, untuk dalam hal ini juga kepala sekolah gitu, itu yang masih belum secara mentally mungkin ya, karena takut, ada rasa ketakutan juga, ada gejolak juga, takut juga ada penolakan juga gitu, karena seperti yang Ibu juga pernah sampaikan, ketika kita ingin membawa perubahan pasti challenge terbesar itu adalah penolakan. Nah, jadi secara mentally itu yang sedikit-sedikit Bu. Jadi untuk berkolaborasi dalam hal ini untuk rekan sejawat dan rekan sekolah itu yang insya Allah akan terus dipacu. Baik, nah itu rencana ke depan Bu Ayu gitu ya, artinya lebih meningkatkan, salah satunya adalah komunitas praktisinya ya. Oke, gitu. Berarti tinggal Bu Ayu ya lebih jeli ya melihat yang memiliki satu persepsi dengan Bu Ayu begitu ya, memiliki visi yang sama gitu ya, mimpi yang sama begitu ya, itu bisa dijadikan dalam satu komunitas praktisi begitu ya. Baik, nah siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Yang pertama sudah pasti kepala sekolah ya, karena beliau pemegang kendali terhadap semua kebijakan yang terbaik buat sekolah. Kemudian saya juga akan melibatkan wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Dalam hal ini mereka juga akan sangat membantu sekali untuk memberikan panggung sosialisasi bagi saya. Jadi ketika saya punya bahan, punya materi, nggak mungkin satu orang satu saya sampaikan. Jadi harus ada panggung dalam rapat dan sebagainya. Ada satu panggung yang bisa diberikan ke saya untuk mendesiminasi apa yang udah saya dapat di guru penggerak. Ya, berarti dua orang yang terlibat, maksudnya kepala sekolah dan para wakil gitu ya. Baik gitu. Nah, ini refleksi tentang, sekarang adalah refleksi tentang modul 2.2 gitu ya. Oke, baik. Apa yang sudah Ibu pelajari nih dari modul 2.2? 2.2 itu modul tentang TSE ya Bu? Betul. TSE. Luar biasa ya Bu. Ternyata
banyak hal yang sudah saya lewatkan selama ini. Saya pikir hanya dengan berdoa, anak sudah ada motivasi belajar. Saya pikir dengan yuk kita sama-sama fokus minta sama Allah apa yang kita mau untuk proses pembelajaran, baik pemahaman kemudian aplikasinya. Saya pikir sudah cukup. Ternyata PSE ini di tengah-tengah pembelajaran juga ada penerapan. Pada saat kegiatan inti pembelajaran bahkan sampai akhir ternyata ada PSE-nya. Jadi kalaupun kita mengatakan bahwa kok kamu dari tadi garu-garu kepala aja, kok kamu masih merengut aja, kok kamu nggak bisa diam, ternyata itu adalah salah satu petunjuk yang diberikan anak, sinyal kepada kita untuk kita menerapkan PSE, dan itu sudah mulai saya jalankan. Apakah dia lapar, apakah dia tersakiti, apakah dia karena mungkin dalam hal ini ada hal-hal yang sifatnya tidak tahu, tidak bisa menyerap dengan baik, itulah yang saya mulai menerapkan sekarang. Berarti sudah Ibu Ayu lakukan ya sekarang ya, begitu, mengenai tentang PSE ya, pembelajaran sosial emosional ya. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ini yang akan Ibu terapkan di dalam kelas gitu? Tadi sudah Ibu jawab ya, sudah mulai Ibu Sudah terapkan gitu ya masalah PSE ini gitu ya. Oke. Nah, jika sudah, oke, apa perencanaan yang sudah Ibu Ayu buat? baik Ibu, saya sudah menerapkan me on mirror dalam pembelajaran. Di sini anak-anak diperdengarkan musik yang mereka sukai. Biasanya kan musik yang memang sudah disiapkan tanpa lirik, hanya instrumen saja, bernada sangat lembut, gitu kan, ada nada klasik. Nah, ini murid memilih sendiri genre musik mereka yang buat mereka tenang dan nyaman. Selanjutnya dengan proses itu mereka dihadapkan pada cermin. Jadi kebetulan kemarin saya sempat simulasi, kan nggak mungkin menyediakan cermin semua Bu ya. Jadi kebetulan memang kita udah pada belajar pakai handphone, jadi pakai kamera di handphone saja. Pakai kamera di handphone saja, kemudian disediakan kertasnya itu dibagi dua, yang bagian atas silakan menggambar wajahnya. Kemudian yang di bagian bawah dibagi dua lagi secara vertikal, sisi baik yang merasa ya diri kita, sisi baik kita apa, sisi buruk kita apa. Dan itu alhamdulillah Bu, ternyata mereka baru sadar gitu, selama ini belum cukup mengenal diri sendiri. Jadi who am I? Siapa sih saya ini siapa? Selain saya suka bola, terus saya apa lagi? Gitu. Selain saya suka menulis, terus saya apa lagi? Jadi baik bakat, minat, watak, perilaku, semuanya mereka akan menilai dirinya sendiri. Gitu. Dan itu udah berjalan. Ketika masuk belajar, ternyata banyak perubahan gitu. Enggak teriak-teriak kalau udah nggak tahu, aduh susah kali, itu udah lebih diredam gitu. Terus kemudian cara berbicara sesama temannya juga enggak, biasa kan bodoh kali, biasanya gitu kan, kalimat-kalimat itu ini udah nggak tersebut lagi, jadi lebih ke tenang, slow. Jadi luar biasa dengan PSE ini, lebih nyaman, kondisi belajar lebih kondusif. Baik. Nah, saya tertarik nih dengan me and mirror gitu ya. Itu kegiatan itu Ibu Ayu lakukan sebelum pembelajaran dimulai, atau di tengah, atau di akhir pembelajaran? Di awal. Oke, di awal pembelajaran begitu ya. Berarti pada kegiatan awal pembelajaran begitu ya. Baik. Oke, Ibu Ayu. Kemudian apa harapan Ibu setelah menerapkan PSE di dalam kelas tersebut begitu? Harapan terbesar anak terhindar dari rasa bosan. Oke. Pelajaran fisika Ibu tahu sendiri bagaimana bosannya gitu kan. Kemudian menumbuhkan rasa semangat
untuk menuntaskan pembelajaran, semangat untuk berbagi, semangat untuk mentoleransi hati ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Ya, berarti toleransinya ya terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Itu yang paling penting ya. Baik Ibu Ayu, luar biasa ini. Saya banyak belajar nih dari Bu Ayu nih ya, kegiatan-kegiatan yang Ibu Ayu lakukan gitu ya setelah mempelajari modul 2.2 tentang PSE gitu ya. Baik. Nah, sekarang ini refleksi dari lokakarya 2 yang kemarin begitu ya tentang alur bagja begitu ya. Masih ingat Bu Ayu ya? Baik. Apakah Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri begitu? Sudah ya. Oke. Kalau sudah menerapkan begitu ya, pada proses apa dan pada kegiatan apa? Ya? Saya punya prakarsa perubahan untuk diri saya. Saya harus jadi guru yang bahagia, dan itu sudah berulang kali saya sebutkan sama Ibu. Jadi cara-cara saya menjadi guru yang bahagia, saya sudah mulai menganalisanya melalui desain bagja. Kalau saya tidak bahagia, bagaimana saya bisa membahagiakan murid-murid saya? Terlepas dari yang namanya kita hidup Bu, pasti ada masalah, tapi seberapa pintar saya menyembunyikan itu ketika saya berdiri, berdampingan, dan berada di tengah murid-murid saya. Nah, itu salah satu bagja yang sudah saya lakukan. Untuk hal ini, apa nih yang buat saya bahagia? Ternyata saya bahagia ketika saya berada dalam kelas, berada bersama murid-murid saya yang bisa saya penuhi kebutuhan belajarnya, walaupun tidak terpenuhi semuanya, tapi mereka bisa saya buat bahagia dengan sedikit yang bisa mereka capai. Baik sekali Bu Ayu ya. Bu Ayu pengennya jadi guru yang bahagia gitu ya. Jadi seperti menggunakan 3 filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Ketika kita berada di tengah itu, kita memberikan aura yang positif terhadap murid gitu ya. Jadi gurunya harus bahagia dulu sehingga bahagia itu dapat kita bagikan ke murid-murid yang lainnya begitu ya. Tetap menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Gitu. Baik Bu Ayu. Nah, setelah Bu Ayu melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu Ayu inginkan? Jadi saya Bu selalu mengingatkan ke anak-anak, bahagia itu adalah tahu bersyukur. Bahagia itu menikmati apa yang didapat hari ini. Jadi kalau misalnya murid-murid Ibu hari ini menangis karena apa? Karena tidak tercapai apa yang diinginkan. Setidaknya masih bisa sekolah. Jadi lihat sesuatu itu dari yang udah kita dapat, jangan yang belum kita dapat. Nah, letak bersyukur itu di situ. Jadi apa yang udah dirasakan hari ini, setidaknya oksigen nggak perlu beli. Hari ini oksigen gratis, nggak perlu beli. Nah, begitu. Jadi saya selalu tanamkan itu. Ternyata memang Bu, banyak hal yang saya dapat dari guru penggerak ini, salah satunya yaitu mencoba menyelami lebih dalam kondisi anak. Banyak anak-anak yang tumbuh, lahir dan besar dengan ketahanan keluarga yang sangat indah. Ketika bertemu dengan kami berhadapan dengan murid-murid yang nggak tahu apa itu sholat, nggak tahu rukun Islam itu apa. Jadi secara sadar nih saya nyatakan sama Ibu, memang esensi materi memang sangat sedikit saya sekarang mengajar Bu. Jadi tetap penguatan pendidikan karakter yang lebih penting. Sehingga kalau karakternya sudah baik, motivasi belajar nggak harus waktu ada saya. Jadi anak-anak bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dari sumber belajar apa saja. Tidak harus waktu di kelas, tidak harus waktu ada
gurunya begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu saya tanamkan sangat penting di murid. Nggak banyak yang ibu berikan, tentu kalian akan lebih banyak lagi ketika sumber ilmunya kalian perluas. Jadi bahagia hidup di zaman yang sekarang, semua akses gampang untuk didapat, sumber belajar nggak harus buku. Jadi dari situ anak-anak paham. Senang main TikTok, konten belajarnya banyak. Senang buka FB, konten belajarnya juga banyak. Jadi sekarang dari sisi positifnya itu, sehingga letak bersyukuran itu akan terus bertambah. Makin banyak bersyukur, maka akan makin bahagia. Berarti tadi dari tahapan bagja yang Ibu lakukan sesuai dengan visi guru penggerak begitu ya. Ibu Ayu lebih mengedepankan karakter ya, karena karakter itu yang paling utama membentuk anak, menjadikan dia manusia yang lebih baik lagi begitu ya. Nah, ketika proses itu Ibu Ayu lakukan, tentu setiap proses itu ada tantangannya begitu ya. Nah, apa tantangan yang Ibu hadapi ketika melakukan tahapan bagja untuk melaksanakan visi Ibu di sekolah ini begitu? Lebih dalam. Jadi tantangan terbesar tentunya Bu, kalau dari sekolah hampir tidak ada. Jadi refleksi terbesar saya itu adalah bekerja sama dengan orang tua. Oke. Nah, itu dia. Jadi saya buka grup WA yang berisi orang tua dari saya walinya begitu ya. Oke. Jadi di situ supportnya tuh belum maksimal. Misal gitu ya. Sebenarnya anak usia SMA begini kan udah nggak ada lagi harus melapor udah sholat subuh, udah sholat 5 waktu. Tapi kalau tidak diingatkan tidak sholat. Kalau saya masuk jam pertama, kenapa terlambat? Bangun jam berapa? Alasannya benang merahnya itu tetap tanda kutip nggak bangun subuh, bangunnya telat. Jadi itu yang masih kurang support dari orang tua. Sesuatu di luar kendali kita kan. Nah, sesuatu itu di luar kendali kita. Jadi palingan ada seperti catatan lah kegiatan ibadah mereka. Tapi itu pun yang bisa dibilang nanti dalam sebulan tuh nanti orang tuanya tidak menandatangan gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya. Jadi sekarang ini kelihatan baik yang masih di sekolah saja. Beribadah yang nampak masih di sekolah saja. Mengaji 1 lembar yang nampak yang masih di sekolah saja. Jadi itu sudah pasti tantangan terbesar dan luar kendali saya juga. Pemikiran harus ada kolaborasi begitu Bu ya. Jadi tantangannya masih itu, kemudian coba nanti di-push terus anaknya begitu, koordinasi dengan orang tua untuk mengontrol kendali ibadah anaknya. Karena itu kunci semua Bu, saya berpikirnya begitu. Jika sama Allah saja tidak patuh, bagaimana bisa dari hati gitu ya patuhnya di sekolah. Baik Bu Ayu, apa yang Ibu Ayu sampaikan tadi, saya teringat dengan aksi nyata yang sudah Ibu Ayu unggah, yaitu tentang murid yang terlambat masuk ke dalam kelas gitu ya. Di situ tentu murid memiliki alasan kenapa dia terlambat begitu ya. Nah, salah satunya mungkin Ibu Ayu tadi sudah menyampaikan tidak sholat subuh gitu bangunnya sehingga kesiangan gitu ya Bu Ayu ya. Baik Bu Ayu. Nah, selanjutnya apa yang perlu Ibu Ayu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja yang sudah Ibu Ayu lakukan untuk perubahan diri Ibu sendiri sehingga mencapai visi yang sudah Ibu Ayu rumuskan begitu.
Jadi saya Bu, iya ini memang tantangan terberat ya Bu ya. Saya berurusan dengan orang tua, membangun kerjasama, kendali perilaku anak. Itu yang kedepannya. Memang sejauh ini belum nampak jalan mencapai 50% pun belum. Terkadang ketika saya WA atau saya buat pengumuman di grup, yang respon mungkin cuma sedikit, atau ada juga dari informasi di anak, WA-nya kami yang pakai. Gitu. Jadi berbagi. Jadi WA orang tua, WA murid itu sama. Gitu. Jadi dia juga yang masuk di grup wali jadinya, gitu kan? Itu. Selebihnya ya telepon langsung begitu. Untuk ini semua yang udah kita sepakati, ya saya harus rajin follow up, mengingatkan orang tua. Karena kalau sudah di rumah kan peran orang tua itu jauh lebih besar. Jadi kelemahan saya dari semua hasil umpan balik juga, itu semua memang koordinasi dan hubungan saya dengan orang tua. Jadi kadang saya ya udahlah nih kalau dilaporkan udah pesimis gitu Bu. Nanti dengan berbagai alasan, kadang ada orang tua yang sudah habis subuh udah pergi kerja, apalagi kalau yang udah harus apa ya bahasanya Bu, deres apa gitu, itu udah pergi, anaknya masih di rumah, merekanya udah pergi gitu. Jadi dengan kondisi keluarga seperti itu, saya harus bisa mentoleransi. Kalaupun dari murid tersebut tidak, dari anaknya bagaimanapun karena sudah dewasa, sudah bisa membuat kebijakan yang terbaik buat diri sendiri, rancang masa depan itu sudah bisa ditentukan sendiri gitu. Tapi tetap ya komunikasi itu tetap dibangun triangular ya Bu ya. Dari saya, dari murid dan dari orang tua. Saya seorang tua inilah yang harus saya push lagi. Baik, berarti dapat saya ambil benang merahnya bahwa Bu Ayu terus meningkatkan komunikasi, terus melakukan koordinasi lebih baik begitu, dan tetap mempererat silaturahimnya, begitu ya. Jadi tidak hanya dengan murid, tapi juga dengan wali murid, begitu ya. Artinya wali murid itu bekerjanya di luar dari formal di sini ya, di sekolah begini gitu ya. Artinya separuh adalah tanggung jawab guru atau stakeholder yang ada di sekolah, dan separuh waktu adalah murid habiskan bersama orang tuanya dengan keluarganya begitu ya. Bu Ayu, baik sekali Bu Ayu. Berarti sudah ada tambahan lagi yang Ibu Ayu sampaikan tentang praktik-praktik baik ke depannya begitu ya. Baik, untuk bagian akhir pendampingan ya Bu Ayu, apa hal yang paling menarik yang sudah Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Seperti biasa, setiap kegiatan ada refleksinya begitu ya, gitu. Apa yang membuat hal tersebut menarik buat Bu Ayu? Paling menarik tetap di PSE. Ya, karena bagi saya sendiri masih lemah tentang materi PSE. Bagaimana itu bisa jadi sesuatu yang bisa tertanam terus di diri saya. Karena kalau saya juga masih lemah dari kendali sosial emosional, bagaimana saya bisa memberikan ilmu itu kepada anak. Tapi ketika hari ini saya tersadar begitu. Oh ya, walaupun ceritanya dibalik semua watak yang saya miliki, saya harus punya kendali terhadap diri saya sehingga saya mampu untuk mengontrol emosi saya dan saya bisa bersosialisasi dengan baik. Untuk ke orang tua itu juga satu hal yang menarik. Saya masih berpikir ketika hal kecil nggak usah dibilang ke orang tua. Misalnya nggak buat tugas, udah nggak usah dibilang ke orang tua. Saya masih berpikir gitu Bu. Padahal dari situ hubungan sosial tadi bisa terbentuk.
Kadang orang tua juga kadang nggak dilaporin apa-apa jadi nggak tahu gitu. Nah itu, jadi rata-rata untuk murid rata-rata isinya itu juga. Hampir semua mereka isi itu. Jadi saya kurang membangun komunikasi dengan orang tua. Menarik. Bisa saya ambil benang merah kembali bahwa Bu Ayu itu mengatakan secara tidak langsung bahwa kenali diri dulu, gitu ya. Baru bisa untuk mengenal orang lain, gitu ya. Dimulai dari awal dulu, gitu. Jadi bagaimana mau memahami orang lain kalau kita saja tidak bisa memahami diri sendiri, begitu ya. Tadi sudah Ibu Ayu sampaikan, kenali diri dulu, begitu. Saya harus tahu saya seperti apa, begitu ya. Baik Bu Ayu. Nah, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan untuk pendampingan selanjutnya? Untuk pendampingan kali ini yang sudah baik, saya sudah bisa menerapkan apa yang saya mau, perubahan diri apa yang saya inginkan baik dari saya, sekolah maupun murid melalui desain baca. Saya sudah bisa memahami secara keseluruhan. Kemudian saya juga sudah dapat bagaimana trik saya melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri. Saya akan membuat catatan kelebihan dan kekurangan saya dalam praktek mengajar. Kemudian saya juga akan lebih sering menceritakan kepada teman sejawat praktek baik yang telah saya lakukan. Kemudian saya juga akan membuka komunikasi baik dari chat grup WA Wali yang udah saya bangun, sudah saya bentuk sesering mungkin. Dan yang terakhir saya akan lebih banyak melibatkan murid dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Baik sekali, luar biasa Bu Ayu ya, sudah banyak itu ya. Tadi sudah Bu Ayu sampaikan perubahan diri. Semuanya nggak harus tadi Bu Ayu sampaikan nggak harus Bu Ayu, tapi juga muridnya, tapi juga semua yang ada di sekolah begitu ya. Kemudian juga tetap dalam setiap proses yang berlangsung di sekolah, Bu Ayu berharap dapat mengkomunikasikannya dengan wali murid gitu ya, sehingga visi yang Ibu harapkan itu tercapai begitu ya. Nah, itu adalah bagian dari proses yang akan Ibu Ayu lakukan gitu ya, tetap melakukan praktik baik begitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan itu Ibu Ayu lakukan terus bertambah dan bertambah kembali gitu ya. Oke, itu luar biasa. Saya menambah lagi catatan baru ya Bu Ayu begitu ya. Proses atau praktik baik apa saja yang Ibu Ayu lakukan begitu ya selama 1 bulan ini gitu, dan rencana-rencana yang mau Ibu Ayu lakukan begitu ya. Oke Bu Ayu. Nah, itu sudah bagian dari pendampingan akhir ya, bagian dari pendampingan akhir. Nah, saya perlu mengingatkan lagi untuk di PI 4 nanti ya Bu Ayu ya, apa saja yang sudah Ibu harus persiapkan begitu ya. Nah, ada kesepakatan yang harus kita sepakati ya gitu ya tentang praobservasi, yaitu CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi dan KSE. Kemudian Bu Ayu nanti menyerahkannya pada saya begitu ya. Nah, nanti ada batas waktunya begitu. Nanti kita sepakati secara bersama-sama. Kemudian nanti akan saya lakukan revisi terhadap RPP yang sudah dibuat begitu. Kemudian jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP gitu ya. Itu seperti biasa dilaksanakan minimal 2 jam ya, mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang sudah kita sepakati begitu ya, sudah kita sepakati dalam grup WA kita sendiri ya begitu Bu Ayu ya. Baik Bu Ayu, nanti silakan Ibu Ayu buka LMS untuk pendampingan individu 3 ini, apa saja yang harus Ibu Ayu lakukan begitu ya. Apa
apa saja yang harus Ibu Ayu unggah begitu ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan terus praktik baik di sekolah ini, meningkatkan kompetensi diri, kualitas diri, memberikan aura yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Lakukan semampunya yang paling terbaik yang bisa Ibu Ayu lakukan, gitu ya Ibu Ayu. Baik, terima kasih Ibu Ayu atas waktunya di PI 3 ini. Jangan bosan-bosan ya untuk seperti tadi yang saya katakan, melakukan praktik baik. Kemudian Bu Ayu, sampai jumpa kita di Lokakarya yang ketiga begitu ya Bu Ayu. Seperti biasa setelah pendampingan individu tetap kita melakukan Lokakarya yang ketiga begitu ya. Nanti silakan Ibu Ayu baca kembali apa kegiatan kita di Lokakarya yang ketiga gitu ya. Silakan buka di LMS-nya. Baik Ibu Ayu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi praktik baik, sudah mau sharing ya dengan saya begitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ayu harapkan dapat terrealisasikan dan menghasilkan hasil yang maksimal gitu ya. Baik. Terima kasih Ibu Ayu. Assalamualaikum.